bersama Wanita Katolik RI. Wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya Dewan Pengurus Daerah Sumatera Selatan Keuskupan Agung Palembang, saat ini telah memasuki usia 58 tahun pada tanggal 20 Maret 2023. Tema tahun ini yaitu Bangga Berkarya dalam Wanita Katolik RI yang semakin peduli dan mengasihi bagi seluruh jutaan. Untuk mengetahui kiprah dari Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, kali ini saya mengundang Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, Ibu Teresia Yuni Astuti, dan Romo Penasihat Rohani Wanita Katolik DPD Sumatera Selatan, Romo Ferik Astono Atmojo SDJ. Selamat datang Romo dan Ibu Yuni. Apa kabar? Terima kasih, luar biasa. Baiklah, saya akan berbincang dengan dua narasumber saya sesaat lagi. Saya langsung ke Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, Teresia Yuni Astuti. Yang ingin saya tanyakan, Bu, Wanita Katolik RI bukan hanya sekedar organisasi gereja saja, namun organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, Wanita Katolik RI perlu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk peduli dan melayani masyarakat. Terkait dengan hal ini, karya-karya apa yang telah Ibu laksanakan dalam hal ini DPD Sumatera Selatan di usia yang ke-58 tahun ini? Baik, kalau ditanyakan tentang karya-karya yang telah dilakukan oleh Wanita Katolik RI itu banyak sekali. Tapi untuk saat ini mungkin hanya saya jawab beberapa yang masih tetap kita lakukan. Antara lain, bila ada bencana alam ataupun musibah seperti kebakaran, kita selalu ambil bagian untuk membantu bagi para korban. Kemudian dalam bidang kesehatan, banyak cabang-cabang yang sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengadakan posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, dan memberi pengobatan cuma-cuma ataupun harus membeli obat pun juga dengan harga semurah mungkin. Kemudian juga dalam masa pandemi yang lalu, kita menggalakkan penanaman untuk karangan-karangan di sekitar rumah atau bagi yang punya lahan itu untuk ditanami bahan pangan. Jadi dalam masa pandemi selain bisa dimanfaatkan untuk keluarga sendiri, juga bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Untuk menunjang itu juga kita mengadakan atau mengajak ibu-ibu untuk membuat eco engine sebagai bukti atau wujud kita cinta kepada alam sekitar kita. Kemudian juga mengadakan donor darah. Ada cabang-cabang yang mengadakan donor darah khususnya pada bulan suci Ramadan, karena pada saat bulan suci itu saudara-saudari kita yang beragama Islam itu tidak bisa berdonor, maka kita alangkah baiknya kalau kita itu bisa memberi bantuan donor darah kepada PMI agar disalurkan kepada masyarakat. Kemudian juga tadi tanyakan yang sudah ya, itu yang sudah dan akan tetap dilaksanakan, bukannya sudah terus berlalu, enggak, tapi tetap berlanjut. Dan yang masih dalam rencana kita akan mengadakan seminar tentang atau seminar bagi kaum ibu tentang peran ibu bagaimana menghadapi era digital saat ini. Sekarang saya bertanya kepada Romo Penasihat Rohani Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, Romo Astono. Pertanyaan saya, Romo, apa harapan Romo terhadap organisasi Wanita Katolik RI, terutama untuk kegiatan Wanita Katolik RI di luar gereja? Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Wanita Katolik RI DPD Sumsel itu bagian dari Gereja Katolik Keuskupan
Sekolah Agung Palembang yang kebetulan tahun ini kita mulai babak baru dalam hidup gereja. Ada 4 poin penting yang ingin diperjuangkan oleh gereja kita. Yang pertama, kita diajak untuk menghayati diri sungguh-sungguh bahwa kita adalah bagian dari kehidupan ini. Yang kedua, kita adalah saudara dan saudari Kristus. Yang ketiga adalah kita ingin menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan yang keempat, menjadi sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Nah, dalam konteks pertanyaan Ibu tadi, ada poin kedua dan ketiga dan keempat yang saya kira menjadi sangat penting untuk kita. Apapun yang nanti menjadi karya kita, hendaknya nanti menjadi cara kita mengekspresikan diri bahwa kita ini adalah garam yang menggarami, menjadikan kehidupan masyarakat lebih nyaman, aman, tenteram, penuh sukacita. Sekaligus menjadi terang, di mana ketika ada kegelapan, kitalah ormas pertama yang mesti tergerak hati untuk membuat suasana, entah di lingkungan masyarakat, entah di lingkungan di mana kita ada, itu menemukan terang yang membuat kehidupan bermasyarakat lebih baik, lebih nyaman, dan lebih mengembirakan. Di lain pihak juga kita mengemban peran sebagai sakramen keselamatan. Yang namanya sakramen itu kan tanda dan sarana. Maka dalam konteks ini ada 2 hal. Pertama, kita tentu dipanggil untuk membangun diri sebaik mungkin dengan landasan iman yang benar. Dan yang kedua, menjadi sakramen itu juga berarti apa yang kemudian kita buat, apa yang kita lakukan, itu mengekspresikan iman yang kita hidupi. Kita menghidupi Allah yang Maha Kasih. Maka pengalaman dikasih Allah itu mestinya menjadikan wanita Katolik RI juga mengasihi siapapun. Segala macam kiprah kita, kegiatan kita, program kita hendaknya mengungkapkan kasih Allah kepada siapapun. Seperti tema syukur kita tahun ini kan, itu kan kita bangga karena kita dalam karya kita begitu peduli kepada mereka yang membutuhkan belas kasihan. Hal ini yang saya kira harus terus kita kembangkan. Apapun bentuk kegiatan kita, landasilah dengan kasih dan jadikan itu sebagai ekspresi akan kebaikan Allah bagi siapapun. Begitu Ibu, saya kira jawaban pokok saya untuk itu. Terima kasih. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Ibu Yuni. Wanita Katolik RI identik dengan organisasi yang anggotanya ibu-ibu dengan usia senior. Bagaimana Ibu menjaring minat ibu-ibu muda untuk bergabung di Wanita Katolik RI? Mengingat ibu-ibu muda lebih idealis dan update dengan teknologi sekarang, di mana dengan idealisme yang mereka miliki serta kecanggihan teknologi dapat mempermudah dan mempercepat tercapainya program kerja dan gaung dari wanita Katolik. Baik Bu Yuli, mungkin itu ada benarnya juga ya, karena Wanita Katolik RI ini di DPD Sumatera Selatan itu ada 30 cabang. Dan kenapa kebanyakan ibu-ibu yang sudah lanjut usia yang aktif? Mungkin karena mereka atau beliau-beliau inilah yang sudah banyak waktu, putra-putrinya sudah besar-besar, mungkin sudah bisa ditinggalkan, jadi bisa sepenuhnya untuk aktif di Wanita Katolik RI. Tetapi sebenarnya juga tidak sepenuhnya benar. Apalagi kami sekarang sudah berusaha untuk menjaring atau untuk mengajak ibu-ibu muda masuk dalam Wanita Katolik, berkegiatan bersama kami. Dalam hal ini tidak bisa kita mengajak langsung ya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi mereka dengan melihat kegiatan kita yang mungkin menarik minat mereka. Dengan sendirinya mereka akan masuk, tidak usah kita ajak atau kita suruh-suruh. Dan sepertinya saat ini ada hasilnya ya. Saat ini baik di kota Palembang maupun di daerah-daerah itu sudah banyak anggota, bahkan ketua-ketua cabang pun sekarang rata-rata relatif muda.
baik yang di kota maupun yang di daerah. Dan supaya mereka tetap bersemangat, kami ikut sertakan dalam setiap kegiatan, bila ada event-event di keuskupan ataupun di DPD sendiri, kita berikan porsi untuk ibu-ibu yang masih muda untuk ikut ambil bagian, sehingga mereka merasa senang dan keikutsertaan atau keikutsertaan keberadaannya di dalam Wanita Katolik RI itu merasa dihargai, sehingga mereka merasa senang, nyaman, dan tetap ingin terus berkarya bersama Wanita Katolik RI. Mungkin itu saja Bu Yuli jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Romo, tantangan Wanita Katolik RI ke depan seperti apa Romo, dan bagaimana Wanita Katolik RI harus menjawab tantangan tersebut? Baik, terima kasih Bu. Terhampar banyak tantangan di hadapan kita dalam konteks kiprah kita nanti sebagai Wanita Katolik RI DPD Sumsel. Hal yang saya kira menjadi cukup besar adalah perkembangan teknologi yang ada, alat komunikasi, cara berelasi yang semuanya sekarang lebih mengandalkan pada perkembangan alat itu. Maka dalam kaitannya dengan pertanyaan kepada Ibu Yeni tadi, kita memang pertama-tama mesti juga ikut masuk dalam arus itu, dan justru kita diundang untuk memanfaatkan perkembangan itu untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi kita, sehingga dalam situasi apapun, dalam perkembangan apapun, dalam situasinya kita bisa tetap melaksanakan peran kita membawa dunia ini menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih bersatu, lebih menyatu, dan membangun persaudaraan yang sejati. Itu yang pertama yang saya kira penting. Yang kedua terkait dengan rasa memiliki. Kita mengerti di bangsa ini, kita merasakan bagaimana perasaan sebagai satu bangsa, satu cita-cita, satu arah itu kan masih harus kita perjuangkan luar biasa. Kita punya banyak pengalaman bagaimana saudara-saudara kita belum menyatu dalam hal ini, sehingga justru cenderung ada yang ingin memisahkan, ingin memecah, dan sebagainya. Nah, terhadap situasi ini tentu kita Wanita Katolik RI dipanggil justru untuk bagaimana dalam situasi ini di satu pihak kita hadir sebagai contoh sebuah persekutuan, sebuah organisasi yang menunjukkan soliditas yang kuat dan menunjukkan konsistensi yang baik. Konsistensi dalam hal apa? Konsistensi dalam hal memperjuangkan nilai yang menjadi landasan dasar hidup kita Wanita Katolik RI DPD Sumsel. Itu saya kira menjadi penting. Yang ketiga, saya kira seperti yang tadi dipertanyakan kepada Ibu Presidium terkait dengan keanggotaan tadi. Kita menemukan konkret di cabang, di rantai, banyak yang kesulitan untuk mendapatkan anggota. Apalagi dalam tanda petik anggota muda, itu saya kira menjadi tantangan. Jadi kalau ini tidak diperjuangkan baik, bisa-bisa 10 tahun ke depan Wanita Katolik RI selesai, bisa jadi. Tetapi bagaimana kemudian, soalnya bagaimana kemudian kita menjadikan organisasi ini dari tingkat ranting sampai tingkat DPD itu menarik. Ini saya kira hal yang penting untuk kita cermati. Kebanyakan dari saudara-saudari kita itu, kalau ada sesuatu yang benar, kalau ingin bergabung, kalau melihat sesuatu yang oh ini kan bagus, ini kok membantu dan sebagainya, orang akan bergabung. Nah, menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana kita menjadikan ormas kita ini menarik bagi ibu-ibu di seluruh keuskupan ini menjadi untuk bergabung. Masih banyak paroki yang belum ada ormas Wanita Katolik RI, dan ini kan tantangan tersendiri bagaimana kita mengupayakan itu. Ini saya kira 3 hal ini yang menarik untuk kita lihat sebagai tantangan sekaligus peluang untuk kita berkiprah lebih.
lebih baik lagi. Bagaimana saran Romo terhadap wanita Katolik RI dalam hubungannya dengan organisasi wanita lainnya di Indonesia? Ya, baik. Saran saya adalah bergaulah, bekerjasamalah dengan sebanyak mungkin organisasi wanita yang lain yang ada di Indonesia, terutama di wilayah provinsi Sumatera bagian selatan ini. Mengapa demikian? Karena pertama, hakikat ada kita itu kan kita mau berkiprah di tengah-tengah masyarakat sebagai jembatan gereja untuk menyapa, berperan serta dengan masyarakat. Maka bukan berhadapan bersama dengan ormas ibu-ibu yang lain di seluruh provinsi ini, berusaha untuk terus bekerjasama melaksanakan program-program seperti yang menjadi mimpi kita, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan kaum ibu, dan membantu bangsa ini bertumbuh menjadi bangsa yang merdeka dan baik, yang memberikan bersama dengan lain. Maka kalau kita sudah bergabung dengan GOW, bergabung dengan PKOW, itu peluang yang sangat baik. Hadirlah di sana tidak hanya hadir duduk diam, tetapi hadirlah untuk kemudian juga berbagi pengalaman, berkontribusi, syukur-syukur lalu membangun kerjasama dalam program-program tertentu. Suatu saat yang bahwa itu dari agama Buddha atau agama yang Muslim atau yang lain, suatu saat membentuk program baru dikerjakan bareng-bareng dalam konteks apa, atau gaya yang mungkin itu akan membantu kita tidak hanya membantu dimengerti, diterima, tapi lebih jauh dari itu. Lalu bersama dengan mereka kita bisa mewujudkan apa yang memang menjadi mimpi kita akan bangsa ini yang menjadi baik, sejahtera, bersatu sebagai bangsa yang mempunyai irama dalam gerakan bersama. Segera itu yang paling pokok. Jadi jangan menjadi ormas yang judulnya organisasi kemasyarakatan tetapi kiprahnya hanya ke dalam perut. Saya mendorong keluarlah bergandeng-gandengan dengan ormas-ormas ibu-ibu yang lain. Saya kira begitu. Baik, terima kasih untuk Romo dan Ibu Yuni atas penjelasannya mengenai kiprah wanita Katolik RI khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Yang menjadi ketertarikan saya untuk ikut bergabung adalah saya melihat bahwa wanita Katolik RI dapat menjadi suatu wadah atau sarana untuk saya dapat belajar, mengembangkan diri, dan juga mempunyai kesempatan untuk memperluas wawasan serta semakin terlibat aktif dalam berbagai kegiatan baik menggereja maupun kemasyarakatan dengan semangat kekeluargaan dan kekompakan. Demikian, Ibu. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu SD. Selama Ibu bergabung dengan wanita Katolik RI, apakah ada manfaatnya bagi Ibu? Terima kasih, Willy. Menurut saya sangat bermanfaat karena wanita Katolik RI itu menjadi perpanjangan tangan gereja, karena kiprah kita bukan di seputar altar. Kemudian yang kedua, membangun jejaring antar ibu-ibu lintas agama. Kemudian mengadakan seminar-seminar dan mengadakan pendidikan politik. Begitu, Bu Ili. Oke, saya akan bertanya kepada Bu Valen selaku umat paroki Santo Paulus. Apakah Anda mengetahui tentang WKRI? Ya, saya mengetahui. Ya. Dari mana Ibu mengetahui tentang WKRI itu? Saya tahu itu dari lingkungan gereja. Biasanya kalau ibu-ibu kumpul di tempat kerja, terus tahu dari keluarga gereja. Ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih untuk semua penjelasan yang telah disampaikan sehingga kita semakin paham dan menyadari bahwa kehadiran wanita Katolik RI
khususnya DPD Sumatera Selatan sangat dibutuhkan di masyarakat. Baik, selanjutnya saya mau bertanya kepada kedua ibu cantik ini. Yang pertama Ibu Desi dan yang kedua Ibu Rademta. Ibu-ibu ini adalah senior-senior wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan. Yang mau saya tanya Ibu Desi dulu. Ibu Desi menjabat sebagai ketua presidium itu tahun berapa, Bu? Baik Ibu, saya menjabat sebagai ketua presidium dari tahun 2000 sampai 2010, jadi 2 periode. Terima kasih. Rademta, periode tahun berapa Ibu menjabat sebagai ketua presidium, Bu? Saya menjabat sebagai presidium dari tahun 2005 sampai 2015. 2005 sampai 2010 saya menjadi anggota presidium 1, sedangkan 2010 sampai 2015 menjadi ketua presidium. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada Bu Desi. Ibu, kesulitan-kesulitan apa yang terjadi saat Ibu menjabat waktu itu dalam menjalankan organisasi wanita Katolik RI? Pada saat itu yang jelas komunikasi belum lancar seperti saat ini, yang semuanya bisa online by HP. Pada saat itu kita harus pakai sistem surat menyurat, kirim surat, ya. Kadang-kala surat-surat itu tidak sampai. Pertama, yang kedua, pada saat itu juga kita masih zamannya ketik, ya. Kalau salah kita harus tipek, ya. Jadi itu membuat proses kita lama. Lalu kalau yang ketiga ya itu tadi, kalau surat-surat komunikasi yang seharusnya bisa kita selesaikan dalam waktu singkat, acara atau program, karena melalui surat menyurat yang cukup lama, cukup panjang. Nah itu yang menjadi setiap program tidak bisa langsung dikerjakan atau langsung diinformasikan kepada cabang pada saat itu juga. Tidak seperti saat ini, ketika punya program langsung di-share, langsung selesai. Ada Bu Rademta, bagaimana Ibu melihat dinamika organisasi wanita Katolik Republik Indonesia saat ini? Saya akan mencoba menjawab sejauh yang saya alami dan saya lihat sampai saat ini. Bagaimana dinamika wanita Katolik RI di Sumsel. Kalau yang saya alami dan saya lihat, dinamikanya sudah semakin baik, semakin maju dari tahun ke tahun, dari periode ke periode semakin baik. Saya amati dari segi fisik saja, artinya dari jumlah DPD, kemudian jumlah DPC, kemudian DPR, kemudian dari jumlah anggota semakin lama semakin meningkat. Ini secara fisiknya. Kemudian bagaimana dengan program-program kerjanya, kemudian kiprahnya di tengah gereja dan masyarakat juga semakin baik. Sudah melaksanakan visi-visi PKRI, hanya mungkin perlu ditekankan lagi kepada kiprah kita ke dalam masyarakat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua Presidium bahwa sudah bergabung dalam PKUB untuk sebagai amanah menjalankan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat bersama organisasi-organisasi lain yang bergabung di PKUB. Tapi kita juga di cabang-cabang saat ini juga melaksanakan itu, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih lagi supaya memang kita memperlihatkan ya bahwa kita adalah wanita Katolik RI, bukan hanya berkiprah di dalam gereja, tetapi di tengah-tengah masyarakat. Seperti jawaban saya yang sebelumnya tadi, bahwa kita harus lebih meningkatkan lagi kegiatan kita yang di masyarakat karena kita adalah ormas. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan memang sudah ada
dari beberapa yang saya alami dan saya lihat, ibu-ibu bergabung di Posyandu, ada di PKK, kemudian bergabung di GOW masing-masing kota, di BKOW di provinsi, yang guru juga bergabung dengan BKOW, bekerja sama dengan mereka. Nah, itu adalah untuk meningkatkan eksistensi, dan saya melihat dalam kepengurusan sekarang ini mereka semangat sekali. Saya kepengurusannya saya bangga karena ibu-ibu sudah menunjukkan eksistensinya ke masyarakat, ya, dengan tanpa memperhatikan hambatan. Bahkan dalam keadaan pandemi kemarin, ya, ibu-ibu dengan semangatnya tetap berjuang untuk tetap memberikan informasi ataupun pendidikan ataupun pengetahuan kepada ibu-ibu di cabang-cabang dengan mengadakan seminar-seminar tanpa memperhatikan bahwa saat ini sedang pandemi, tetap berjalan. Nah, saya bangga sekali. Itulah yang saya harapkan ke depan, ya, kader-kader yang akan datang semakin eksis untuk lebih menggaungkan Wanita Katolik RI ini di tengah-tengah masyarakat, apalagi sekarang dibantu dengan era digital yang sudah sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi, juga transportasi baik itu ke daerah ataupun kemanapun sudah ditunjang oleh pemerintah bahwa sudah lebih mudah. Jadi harapan saya kepada ibu-ibu penerus, ya, penerus yang akan datang, mungkin ibu-ibu yang sekarang menjadi pengurus DPD juga perlu mengkader mereka supaya mereka lebih eksis nanti di tengah-tengah masyarakat, jangan hanya di seputar Ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih untuk semua penjelasan yang telah Ibu sampaikan, sehingga kita semakin paham dan menyadari bahwa kehadiran Wanita Katolik RI khususnya di DPD Sumatera Selatan sangat dibutuhkan di masyarakat. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.